penyelesaian metode parameter yang non-linear. Dari kemarin kita kan sudah belajar yang dari contoh Bu Yuli, UTS. Sekarang misalnya saya punya cerita nih, pada pemotongan ke muka, saya di lapangan nih, punya koordinat titik A, X, A, Y, A. Bukan ukuran ya, ini diketahui. X, A, Y, A. Kemudian punya koordinat titik B. XB, YB. Kemudian dilakukan pengukuran. Pengukuran jarak dari A ke C. A ke C. Saya notasikan sebagai D1. Kemudian jarak dari B ke C. Notasi sebagai D2. Tentukan koordinat titik C. Gimana caranya? Jawab ya. N-nya berapa? Halo, N-nya berapa? Galang? Halo, Galang? Galang? Halo, Galang? Ada 6, Bu. Ada 6. 6. Apa aja itu? Apa aja? Disebutkan. Halo? Apa, Galang? Ukurannya kalau 6? Halo? Kok bisa bilang 6 itu apa aja? Halo, Galang? Ada nggak sih Galangnya itu? Halo? Sing bilang 6 tadi siapa? Saya, Bu. Oh, saya siapa? Muhammad. Nggih. Muhammad siapa ya? Muhammad Irfan. Oke. Jadi galangnya nggak ada toh. Kenapa Muhammad kamu bilang 6? Apa aja menurut kamu? Menurut saya ada XA, YA, XB, YB, sama XC, YC nih, Bu. Oke. Nah, ini kenapa Bu Yuli itu prihatin sekali dengan UTS-nya? Jadi UTS-nya Bu Yuli bilang ke saya lewat WA, nilai UTS-nya harus ada gambar emoticon nangis gitu. Nah, sekarang ini mau saya upgrade nih. Karena nilai UTS Anda jelas hancur, berarti nanti
nilai UAS harus maksimum. Nah, saya akan ngasih tahu yang nggak paham yang mana gitu ya. Oke, kalau punya persoalan ya, untuk menentukan pengukuran itu bukan koordinat yang diketahui. Jadi kemarin di Anda waktu menyelesaikan ini, CU ini yang U ya, terus ini ada titik ABC gitu. Padahal sebenarnya ukurannya kemarin jarak AU, BU, dan CU di soal UTS Bu Yuli. Nah, kemarin pada menulis berapa? Demikian juga ini. Jadi, untuk menentukan pengukuran, ini harus mulai diingat-ingat lagi ya. Sekarang ya, ini udah tak kasih tahu ya. Nih. Kalau ini merupakan besaran yang diketahui, itu bukan ukuran. Jadi ini nilai fix. Yang namanya pengukuran ini yang Anda lakukan. Jarak dari A ke C. Irfan. 1. Jarak B ke C. 2. Dan sudut di A. Inilah pengukuran. Ya. Jadi XAYA itu bukan merupakan pengukuran. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ini tak kasih tahu gitu ya. Jadi ini jelas dikatakan pengukurannya adalah jarak A ke C D1, jarak B ke C D2, sudut di A theta ini. Jadi N-nya itu ada 3. Nah, sekarang saya akan nanya, U-nya berapa? Nah, U itu dari soal cerita ini akan ketahuan. Tentukan koordinat titik C. Berarti U-nya berapa? Halo? Halo? U-nya berapa? Halo? Tidak dipanggil ya? Tadi Galang nggak ada ya? Nadia. Nadia Janel. Nadia Janel. Halo? Nadia ada nggak? Halo? 2 yang tak panggil kok nggak ada semua ya? Padahal absen ada nih. Apa titip handphonenya titip temennya gitu? Halo? Nanti tak laporin Kaprodi S1 loh ya. Sekarang yang lain, coba ada nggak? Abi Satya. Ada nggak? Ada, oke. Abi Satya. Kalau menurut Anda nih, jumlah parameternya berapa? 2 bukan? Yes, betul. Karena ini yang dicari adalah koordinat 2 dimensi titik C. Berarti yang ditanya itu adalah XC dan YC. Jadi ini ada 2. XC dan YC. Selanjutnya, pengukuran merupakan fungsi dari parameter. Jumlah persamaannya adalah 3, karena jumlah N-nya 3. Maka di sini yang pertama persamaannya D1 sama dengan apa ya?
panggil. Tri Kurniawan. Halo, Tri Kurniawan. Hadir, Bu. Oke. Coba Anda lihat nih. D1 itu jarak dari A ke C. Persamaannya gimana? Halo? Halo, Bu. Izin menjawab. Yuk. Tak titik, aku didikte. Pelan-pelan. XC Min min. X Yes. kuadrat Yes. YC min YA Yes. kuadrat. Terus? Pangkatnya? Pangkat setengah, Bu. Yes. Nah, Anda harus membuat persamaan jarak. D2-nya sama. Tadi kan tapi jaraknya jarak dari B ke C. Maka ini ganti. XC min XB kuadrat plus YC min YB kuadrat. D3-nya, beta, sorry. Kalau ada persoalan itu ukuran sudut, ya, maka Anda harus mikir beta itu merupakan fungsi asimut apa. Kita hapus dulu nih yang A. Beta di sini. Kemudian Anda bisa menentukan asimut AB. Nih. Ini alfa AB. Ini alfa AC. Maka beta itu sama dengan alfa AB min alfa AC. Ya, Anda tulis di sini. Alfa AB min alfa AC. Yuk. Sehingga alfa AC ini merupakan fungsi koordinat arkes tangen XB min XC XA ya dibagi YB min YA dikurangi arkes tangen, jangan kebalik, XC min XA dibagi YC. Paham kenapa dapat itu? Ada yang belum paham? Bisa lanjut? Bisa lanjut? Paham? Boleh lanjut nih? Lanjut ya. Nah, Anda harus membentuk model linearisasi. Ini apa kelas C ini karena waktunya sore ya kok paling nggak slow respon gitu ya. Kalau kelas A sama C itu saya tanya itu jawab ya. Apa karena hitung perataan kelas sore gitu jadi sudah ngantuk semua gitu ya. Kebetulan kalau kelas A itu pagi, kelas B juga pagi gitu ya. C dapatnya sore terus. Besok tak amati hasilnya antara ABC bagus yang mana. Apakah korelasi waktu sama apa namanya jam kuliah sore sama hasil tuh ada korelasinya enggak? Besok tak amatani. Oke.
Nah, ini model linearisasinya V sama dengan AX plus F. Jadi Anda harus model linearisasi ini dengan deret Taylor. Yaitu D1, ini deret Taylor, plus V1 sama dengan D1 pendekatan, nih, ditambah turunan fungsi D1 terhadap XC kali DXC. Ditambah turunan D1 terhadap YC kali DYC. Ini untuk D1. D2-nya, ya, D2-nya plus V2 sama dengan D1, D2 pendekatan ditambah turunan D2 terhadap XC kali DXC ditambah turunan D2 terhadap YC kali DYC. Sekarang beta terakhir. Beta plus V3 sama dengan beta 0 ditambah turunan beta dibagi XC kali DXC ditambah turunan beta terhadap YC kali DYC. Inilah model linearisasinya. Sehingga isi matrik V-nya adalah 3 kali 1 selalu, karena ada 3 ukuran. Yaitu V1, V2, dan V3. Menurut Anda, matrik A-nya dimensinya berapa? Larasati. Larasati, menurut Anda dimensinya berapa? Iya, Bu. Maaf, menurut Anda dimensinya matrik A berapa kali berapa? Tiga kali 3 bukan ya, Bu? Parameternya berapa? Parameternya berapa? Jumlah parameternya berapa? Halo? Jumlah parameternya berapa? Hah? 2, Bu. Oke. Di sini ini N kali U. Berarti dimensi matrik A-nya? 3 kali 2. Ya, 3 kali 2. Yaitu isinya turunan D1 terhadap XC kali DXC. Kalau kok kali, salah. Di sini turunan D1 DYC. Kemudian yang ini di bawahnya turunan D2 terhadap XC. Ini turunan D2 terhadap YC. 3. Turunan beta terhadap XC. Ini turunan beta terhadap YC. Inilah matrik A-nya. Dan nilai X-nya itu yaitu DXC DYC. Kenapa, Bu? Nih, di sini, dari sini Anda kan sudah Anda linearisasi nih. Skip.
Ini kan matriks A isinya ini tadi. Nih. Dan ini. Kemudian ini X-nya ini. X-nya ini. Oke, selanjutnya. Lalu isi matriks F-nya apa? Ini sisanya. Yaitu 3, 1. Nih. D1 pendekatan. Min D1. D. Nah ini. Nih. Ini pindah ruas ke sini kan? Minus D1. Ini pindah ruas ini minus D2. Ini pindah ini sini min beta. Ini D2 min D2. Ini beta pendekatan min beta. Setelah itu, apa yang harus Anda lakukan? Coba sekarang, tolong hitungkan matriks A-nya. Nih, sini ya. A-nya. Turunan D1 terhadap X apa ya? Oke. D1 terhadap XC. Kita lihat persamaannya. D1 terhadap XC. Turunannya. Pasca Nathanael. Turunan D1 terhadap XC apa? Pasca? Halo, Pasca? Iya, Bu. Yuk. Turunan D1 terhadap XC. Turunan D1 terhadap X siapa? Hah? Halo? Dua XC min XA, bukan ya, Bu? Oke. Pelajaran minggu kemarin, kalau turunan jarak terhadap X, itu adalah selisih X per D. Berarti apa? XC min XA per D1. Ya, XC min XA per D1. Tandanya positif atau negatif ya? Positif, Bu. Positif, karena ini XC-nya positif. Kalau XC terhadap X sudah, ya terhadap YC tinggal di sini gitu. YA per D1. Yang kedua ya XC, tinggal XC min XB per D2. XC, Y. YC min YB per D2. Bentar, tak ngecas baterainya habis. Terus, sekarang yang harus ada mikir adalah, coba, nanti tolong dihitungkan. Turunan alfa terhadap X, turunan beta terhadap XC. Nih, persamaannya ini. Arkes tangan XB min XA per YB min YA
dikurangi arkes tangan XC min XA. Nah, yang saya tanya, turunan beta terhadap XC. Anisyafa, Madina, Ya, Bu. turunan X, turunan B, beta, sudut, terhadap XC. Kemarin ingat, kalau turunan sudut terhadap X apa? XB min X. Halo? Ya, Bu. Turunan beta terhadap XC. XA min XA per YC. Kalau turunan sudut terhadap X, itu adalah selisih Y per D kuadrat. Ingat nggak? Yang mana ya, Bu? Maaf, Bu. Pada salah. waktu linearisasi? Kuliah minggu kemarin, ikut nggak? Ikut, Bu, yang minggu kemarin. Tak ingatkan, ini filenya ini. Perataan. Ya, yang pas ini. Ikut kuliah nggak? Kuliah, Bu, saya. Kemarin kalau diturunkan terhadap X, nih, selisih Y per jarak kuadrat. Kalau diturunkan terhadap Y, selisih X per D kuadrat tapi tandanya negatif. Kalau posisinya X2 itu di depan. Nah, sekarang yang ini, subshare saya ganti. Ini gimana? Turunan beta terhadap XC. Berarti YC min YA per D kuadrat bukan, Bu? ya D1 po D2? D1. D1 kuadrat. Tapi hati-hati nih, Anisyafa. Ini ada min di sini. Berarti di sini harus ada minus. Dan di sini, kalau di situ sudah minus ya pasti plus. Di sini XC min XA per D1 kuadrat. Inilah matrik A. Lalu pertanyaan saya, nilai XC-YC itu dari mana? Ini adalah nilai pendekatan. Cara mencari pendekatannya itu dengan cara numeris. Cara mencari pendekatan. Itu dengan numeris. Ya, tadi bentuknya seperti ini. Ini A, B, C, ini. Alfa. AB bisa dicari ya, karena koordinat A dan B itu berarti ini adalah XB min XA, arkes tangan nih, sorry nih. Arkes tangan dibagi YB min YA. Dan nilai XC itu sama dengan
XA ini numeris pendekatan dikalikan D sinus alfa AC. Dan YC sama dengan YA plus D cos alfa AC. Betanya tadi di sini gitu ya. Berarti kalau saya mencari alfa AC itu sama dengan alfa AB dikurangi beta. Nih, alfa AB dikurangi beta. Ini ketemu alfa AC. Sehingga Anda bisa ketemu nilai pendekatan ini dan Anda bisa menghitung matrik A-nya ini. Setelah itu, Anda mencari F. Kalau ini merupakan ukuran D1 beta ini. Nah, kalau yang D pendekatan, Anda harus balik ke rumus mencari D pendekatan. Ini sama dengan XC pendekatan min XA kuadrat plus YC pendekatan nih, dikurangi YB pendekatan pangkat setengah. D2 juga sama. XC pendekatan dikurangi XB plus YC pendekatan min YB. Kemudian yang alfa beta itu sama dengan alfa AB min alfa AC. Tadi udah ngitung nih. Alfa AB-nya sudah ketemu, alfa AC-nya ketemu. Anda tentukan di sini. Sehingga Anda bisa menghitung matrik A dan matrik F. Kalau sudah seperti itu ya langsung ke sini. X sama dengan min A T P. A inverse A T P F. Di mana nilai P-nya itu 3 kali 3 sama dengan sepervarian D1 kuadrat sepervarian D2 kuadrat dan sepervarian beta varian. Varian enggak kuadrat ya, kalau simpangan baku kuadrat. Ini a priori varian. Nah, inilah penyelesaian pemotongan ke muka. Di mana nilai X-nya itu kan DXC dan DYC. Untuk mencari X, hasil perataannya adalah XC pendekatan ditambah DXC dan YC pendekatan ditambah DYC. Oke, saya kira hari ini cukup segini dulu gitu. Jadi Anda sudah punya contoh kasus. Kalau hitungan nonlinier tetapi ada ukuran sudut. Kalau yang di soalnya Bu Dwi pas UTS itu adalah ukuran jarak. Ini adalah ukuran sudut. Oke, saya cek dulu absennya. Galang ada nih. Hadir, Bu. Nadia Janel ada. Halo? Nggak ada. Hadir, Bu. Oke. Naflah, Kansa? Naflah? Nggak ada.
Berarti nggak masuk 1 nih. Oke, jadi kita besok saya lanjutkan ini, belum komprehensif. Saya membahasnya karena waktunya memang 1 jam ini pendek banget gitu. Padahal soal perataan itu mesti panjang gitu. Ini cukup sampai Anda bisa menentukan matrik A dan F. Nanti lanjutannya kita lanjutkan besok siang jam 1 di kampus. Oke ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu.